Data itu ada data-data batu istilahnya. Data-data batu itu adalah orang yang sudah meninggal, tapi kemudian masih ada datanya di situ, dibiarkan, sudah mundur, misal dibiarkan. Nah ini nanti antri saat, ya itu yang dijual. Nah siapa pemain-pemainnya? Kan Mas Gaib ini kan dalam sejarah kan kasus korupsi di perhajian, manipulasi, rente, saya sering nyebutnya rente haji, itu memang dalam sejarah perhajian kita sebelum Indonesia ada, itu selalu terjadi. Karena kan people respond insentif, ada insentif di sini, ada duit. Selain ada, kan bisnis di haji ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, Mbak. Kenapa? Karena ini masalah akhirat. Dan kemudian orang mau bayar berapapun untuk ketemu Tuhan, mengekspresikan, memenuhi puncak keberibadahan itu. Makanya kemudian di tengah keuntungan dan situasi spiritual itu pasti ada orang yang mau memanfaatkan untuk kepentingan ekonominya. Misalnya ya, zaman penjajahan dulu di Belanda ada namanya istilahnya ordonansi haji. Ordonansi haji itu banyak juga pengusaha-pengusaha haji itu yang melakukan penipuan terhadap jamaah-jamaah haji kita. Bahkan dalam sejarah itu ada istilah, saya pernah sebutkan di forum ini juga, haji Singapura, haji Malaysia. Jadi supaya dapat gelar haji, kemudian nggak berangkat ke Saudi tapi ke Singapura. Nanti ada keluar sertifikat haji. Itu ada Pak, diperdagangkan. Kenapa? Karena ada selain spiritual, ada aspek sosial. Kan jadi secara sosial haji, kalau orang-orang kita di Indonesia kalau udah haji itu strata sosialnya naik. Gitu kan, strata sosial, dan itu digunakan dulu. Jadi kepala dusun kalau haji jadi ada nilai plus ya, haji nih udah haji. Karena ada apresiasi sosial, strata sosial, kemudian ada dimensi spiritual, itu yang ada kemudian menyebabkan orang menggunakan potensi ekonomi untuk melakukan rente, korupsi, manipulasi. Dan sejak sejarah dulu sampai sekarang itu terjadi. Nah, oleh sebab itulah untuk menghadapi itu saya pikir itu harus komit nih yang ngelola ini. Dan kalau pemerintahnya komit, kan pengelolaan haji itu bukan cuma pemerintah. Dan kalau kira-kira gini, kalau ngelola haji itu yang publik melalui bikin terang, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Pertama, pengelolaan haji itu keuangannya. Keuangannya itu nanti tidak dikelola oleh Kementerian Haji, Mbak. Di Kementerian Haji itu dia mengelola dana APBN. Jadi semua dana di Kementerian Haji itu asalnya dari pajak seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk APBN. Dana jamaah itu dikelola oleh BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ketika nanti ada waktunya naik haji, misal 2026, BPKH kami ini biaya haji tahun ini kira-kira sekian triliun. Nah, itulah yang nanti diserahkan BPKH ke kita untuk penyelenggaraan haji. Nah, di satu lagi itu ada swasta. Swasta itu mengelola haji khusus. Jadi haji khusus itu dikelola swasta, yang nanti Mas Gaib misalnya haji khusus bayar ke swasta segala macam. Jadi tiga kelompok ini yang mengelola swasta. Di tiga kelompok ini ada kemungkinan moral hazard nggak? Rente pasti. BPKH itu mereka berarti mengelola uang 179 triliun uang jamaah. Kalau kalau Kementerian Haji dia kan mengelola uang APBN, artinya dibiayai oleh APBN sepenuhnya untuk gaji dan segala macam. Jadi kami tidak menggunakan dana jamaah untuk operasional, untuk kegiatan. Biar clear nih. Jadi nanti dikirain Kementerian Haji itu menggunakan, enggak. Yang mengelola uang jamaah itu namanya BPKH. PHK ngurusin haji khusus, umroh segala macam. Kenapa? Negara kan tidak ngurusin umroh. Kita hanya ngurusin regulasi terkait umroh dan perlindungan terhadap jamaah umroh. Jadi kalau PHK macam-macam, kita bisa copot izinnya, bisa kita pidanakan dan macam-macam. Jadi itu harus dijelaskan ke publik. Nah, ini kan haji ini selain di lokasi untuk pelayanan, kan juga dalam proses
rekrutmen atau daftar tunggu yang begitu Iya, panjang. panjang. Dan biasanya permainan itu ada di daftar tunggu ini. Betul. Nah, apa antisipasi dari Kementerian Haji secara ini udah bertahun-tahun berjalan dan orang-orangnya aja ya udah ada di daerah dan masyarakat haji kan kebanyakan masyarakat kelas kecil nih, petani yang nggak tahu pokoknya jual tanah, tiba-tiba Anda mau berangkat, kalau mau berangkat nih nambah segini ya baru padahal memang udah waktunya dia begitu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi Mas Goib, memang masalah haji ini harus diperbaiki dari hulu sampai hilirnya. Hulu itu tadi yang Mas Goib sebut data, ya. Data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data itu. Jadi data ini harus kita perbaiki. Jadi kalau data itu sekarang gini, antrian jamaah haji kita yang mau berangkat itu 5,4 juta orang Indonesia. Kuota kita setiap tahun sekitar 200 ribuan. Setiap tahun 200 ribuan. Sedangkan jamaah haji yang bisa ditampung di Saudi itu sekitar 2 juta. Kurang lebih sekitar 2 juta. Tahun yang lalu itu hanya ditampung 1,6 juta. Nah, jadi 2 juta ini kan sudah dari seluruh dunia. Dan kita dapat kuota yang paling besar 200 ribu. Berarti kalau 200 ribu setiap tahun, kalau dibagi 5,4 itu rata-rata 26 tahun. Kalau di rata-ratakan semuanya 5,4 itu 26 tahun. Walaupun ada faktanya kan nggak dirata-ratakan begitu. Ada yang 40 tahun, ada yang 30, ada yang 25. Sehingga antrian itu akan semakin panjang kalau ini nambah yang mau daftar. Nah, oleh sebab itu, disinilah terjadi manipulasi karena pengen nunggu lama, sehingga orang ada yang pengen duluan. Pengen duluan, akhirnya kan tadi ada peluang ini, maka masuklah para pemain yang bisa menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi. Maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Data-data batu itu adalah orang yang sudah meninggal, tapi kemudian masih ada datanya di situ, dibiarkan, sudah mundur, misal dibiarkan. Nah, ini nanti itu yang dijual. Nah, siapa pemain-pemainnya? Kan saya sudah pelajarin semua juga. Pemain-pemainnya ya kadang-kadang teman-teman di tingkat provinsi, tingkat daerah, main dengan pihak lain, begitu. Itu dilakukan. Nah, oleh sebab itulah langkah pertama menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Terakhir perhitungan kita dengan cara kasar itu data batu ada 12 ribuan. Artinya data batu ini sebenarnya yang bisa dipermainkan. 12 ribu itu besar loh, Mbak. Data batu ini 12 ribu itu yang bisa diperdagangkan gitu. Itu sementara. Nah, kami sudah minta BPKP, kemudian BSSN itu bareng-bareng nanti ngaudit ini. Dengan harapan nanti akan kami umumkan terbuka. Dengan harapan setelah diaudit dibuang data batu, dibuang data yang sebenarnya nggak ada di situ. Ada berapa? Misalnya tersisa sekitar cuma 5 juta. Nah, 5 juta berarti kan akan mengurangi daftar tunggu. Gitu. Jadi kami mulai dari situ. Data kemudian kami tertibkan Kakanwil, kami tertibkan di daerah, kami tertibkan KBIH, KBIHU dan segala macam untuk jangan main-main dengan praktek daftar tunggu. Karena ada misalnya gini, kejadian tahun lalu juga dan ini sering terjadi. Misalnya ya, mau berangkat nih Mbak Zila. Tapi kemudian Mbak Zila tadinya ada misalnya ini analogi lagi, ada pasangan kemudian nggak ada gitu loh. Nah, maka kemudian tiba-tiba Mbak, karena Mbak Zila berangkat tahun 2026 itu dibuat supaya ada pasangannya misalnya siapa, misalnya si Ucok dimasukin di situ dan dijadikan seolah-olah pasangannya Mbak jadi mahram gitu. Dan itu diperdagangkan, padahal si Ucok ini harusnya berangkat 2029 misalnya, Mbak Zila 2026 tapi dibikin mahram supaya berangkat bareng-bareng. Ada yang praktek-praktek begitu. Nah, ini yang harus kita bersihkan dan tidak boleh lagi ada praktek-praktek begini, karena
Mas, ke saya saja sejak saya di BP Haji dia apa itu ada keluarga misalnya siapa itu Mas Daniel orang kenal misalnya bisa nggak saya disangkanya punya akses bisa nggak saya berangkat tahun 2026 gitu sedangkan kalau menurut saya harus berangkat 2030 gitu. Saya jawab Anda mau nggak gara-gara Anda berangkat ada 2 orang nenek-nenek yang seharusnya berangkat itu terampas haknya. Dan ketika dia nggak berangkat, keburu meninggal. Iya gitu. Dosanya. Jadi betul. Jadi ketika misalnya Mbak Zila harusnya 2030 berangkat 2026 dipaksakan begitu. Berarti Mbak Zila ngambil hak banyak orang yang harusnya berangkat di tanggal itu. Nah itu yang harus dikasih paham dan jangan pernah mau oleh para jamaah haji itu. Itu dosanya apa tuh kalau saya pastikan nggak sah hajinya gitu loh. Saya beranikan misalnya kalau saya orang gelar haji korupsi. Makanya kalau saya punya otoritas fatwa itu nggak sah hajinya gitu loh. Makanya nanti kami akan bicara dengan MUI kalau ada praktek-praktek itu udah dipastikan hajinya nggak sah. Jadi bukan haji makbul. Apalagi mabrur gitu. Makbul saja enggak gitu. Itu pasti hajinya ya batal, hajinya tidak sah. Haji Mansur berarti. Bang, ini Zil ya, banyak tadi ada titip pertanyaan. Ini bisa diminum. Oh, bisa boleh. Ini bukan air artifisial, ini air beneran ini. Oh, ini Zam-Zam. Ini Zam-Zam. Masya Allah gitu kan. Nah, banyak orang pengen tahu sebenarnya kasus yang di KPK sekarang kan ya orang udah gregetan loh. Orang dipanggilin, ada travel dipanggilin, bahkan ada Ustadz Kondang juga dipanggil, diperiksa sampai 7 jam. Terus mantan menteri juga udah dipanggil, diperiksa 12 jam. Cuman nggak diumum-umumin tersangkanya. Itu. Nah, akhirnya sebenarnya kasusnya apa sih ini sampai melibatkan ada seorang Ustadz Kondang, ada travel terkenal yang terbesar dan terlama di tanah air. Apakah mereka jadi korban? Apakah mereka jadi korban doang? Atau mereka ikut terlibat di situ? Secara spesifik saya nggak paham ya. Pasti melibatkan banyak pihak itu dipastikan. Karena gini, kasusnya sederhana sebenarnya. Di undang-undang kita, Undang-Undang 8 itu diatur tentang kuota haji. Jadi kuota haji itu 92% itu harus digunakan untuk haji reguler. Dan 8% digunakan untuk haji khusus. Nah, itu di undang-undang itu udah eksplisit frasanya begitu. Jadi jelas gitu. Jadi 92% harus untuk reguler, 8% untuk khusus. Reguler nih yang kita tunggu bertahun-tahun itu misalnya, ya betul. Misalnya 200.000 jatah kuota kita. Berarti 92%-nya itu untuk reguler. 8%-nya untuk khusus. Haji khusus tuh yang kayak khusus itu misalnya yang di PHK, ONH plus segala macam. Kalau kemarin tuh ada furoda lah segala macam. Nah, kalaupun ada tambahan kuota, itu berlaku begitu juga. Aturannya udah bagus. Iya, karena bagus. Nah, tahun 2024 itu begitu, jatah kita itu 200 sekian, kemudian ada tambahan kuota 20.000. Nah, undang-undang mengatakan harusnya 20.000 itu 92%-nya untuk reguler, 8%-nya untuk haji khusus. Ternyata yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada saat itu adalah 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Nah, itulah yang kemudian diperdagangkan. Nah, itu kan perdagangannya PHK kena ya. Makanya ada ustadz yang ini travel PHK itu travel itu. Ada nanti yang 10% itulah yang diperdagangkan. Jadi itulah yang kemudian udah jelas melanggar undang-undang. Berarti 40% tuh. Kalau KPK bilang bisa hampir 1 triliun secara total begitu kan. Dan itu terang melanggar undang-undang dan itu melibatkan banyak pihak begitu. Tapi kenapa lama sekali, Jel? Wah, itu banyak di KPK, nggak tahu. Tapi Bang, ini penasaran karena kalau kita lihat pernyataannya dari Ustadz ini, dia bilang dia jadi korban karena katanya dia ditawarin. Ya kan dia daftar kalau nggak salah daftar furoda, tapi ternyata ditawarin gitu ya. Maksudnya itu yang jadi ini juga gitu. Sebenarnya seperti apa sih Bang gitu? Kok bisa tiba-tiba ditawarin
Dan jadi ini kok prakteknya seperti itu kah? Ini pertanyaan Mbak Zila ini berat loh. Jadi ditawarin tapi bukan buat diri sendiri, ditawarin juga bersama jamaah lainnya. Karena dia punya saya sih cuma bisa bilang begini, penting untuk siapapun, ustadz, kiai, siapapun lah, untuk memahami aturan, regulasi. Jadi hati-hati dengan praktek-praktek seperti itu. Jadi kan bisa jadi ustadz, kemudian kiai, mereka nggak paham, kemudian tiba-tiba mereka ya sudah terima saja gitu. Jadi saya kira kan nanti KPK juga akan paham ini ada mens rea-nya nggak dalam konteks itu gitu. Jadi saya tentu tidak punya kompetensi untuk menjawab secara spesifik terkait itu. Tapi yang jelas praktek-praktek seperti ini itu harus dihentikan. Jadi karena yang jadi korban itu adalah jamaah haji yang nunggu panjang. Dan ini ya rente di perhajian itu kan selalu berulang begitu. Dan di sisi lain juga ini kan yang terang-terangan misalnya, yang lebih rapi itu juga banyak gitu. Dan itu harus diawasi terus. Bang, terinfo nggak satu jamaah tuh dijual berapa? Itu KPK tuh minta. Iya. Kan kita dapat kalau saya berani, saya tahu saya nggak bisa ngomong diri sendiri. Kalau gitu saya ngomong. Karena ada yang dijual sampai 400 sampai 800 dijual sampai 400 juta. Itu untuk 10.000 orang. Makanya wajar kalau aja Mbak itu uang semua. Harus pakai kalkulator gitu ya. Makanya wajar kalau KPK bilang sampai 1 triliun. Kita dengerinnya aja gregetan. Iya, gregetan. Itu kalau dibeliin cendol tuh bisa sampai mana itu? Ya orang yang ditangkap aja dapat rumah. Kalau uangnya cash itu ditaruh di KRL susah. Oh, ngomong-ngomong KRL, Mas Gaib, ternyata Bang Omen ini loh, aduh. Iya, entar kita bahas. Soalnya ngelihat di Instagram itu, itu bagian yang lain. Ini bagian korupsi dulu nih. Lebih penting nih korupsi nih.